Cara bangun subscriber yang bertahan lama dan loyal tentunya. Yang pertama adalah fokus pada quality konten. Disebut quality, teman-teman harus bisa menilai, yaitu daripada kualitas audionya, kualitas videonya, narasi yang dibuat, dan konsep editingnya. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena ada beberapa teman-teman semuanya nonton video ini bahkan berkomentar, "Kenapa video gua jelek?" Nah, itu yang gua bilang. Jadi kita juga harus memperhatikan quality video. Dari beberapa orang yang gua kenal, yang pernah gua tonton channelnya, yang pernah gua baca komentarnya, mereka juga akan memberikan respect. Subscriber kita atau viewer kita bakal menilai juga kualitas audio kita, video kita, dan bagaimana narasi yang kita buat. Untuk teman-teman yang mungkin masih memiliki alat yang seadanya, belum memiliki kamera, dan hanya menggunakan handphone dan juga mic yang murah, teman-teman cukup bersabar aja. Nanti teman-teman sejalan, ya, teman-teman bisa beli alat, atau teman-teman gua saranin untuk tidak keluar dari pekerjaan utama. Ya, teman-teman kalau misalnya punya uang lebih mau fokus atau full time di YouTube tidak masalah. Tapi kita juga harus memiliki sumber pendapatan lainnya. Karena untuk pendapatan di YouTube ini sangat kecil sekali untuk yang baru mulai. Saya sarankan ini dijadikan sebagai penghasilan sampingan. Nah, di pekerjaan utama ini kita kumpulkan uangnya, kita berikan alat. Ya, entah kamera atau mungkin kalau teman-teman beli kamera kemahalan ya, teman-teman bisa menggunakan HP yang flagship, misalnya pakai iPhone ataupun menggunakan HP-HP yang lain yang kameranya bagus. Karena HP sekarang sudah cukup bagus dibandingkan kamera profesional. Sebenarnya sih nggak sama persis ya, tapi untuk kualitasnya bisa kita bandingkan misal iPhone 16 atau 17 yang baru keluar, kita bandingkan dengan kamera Sony, itu memang beda, tapi sangat cukup untuk konten seperti ini. Untuk TikTok, untuk YouTube yang seperti itu cukup. Tapi kalau teman-teman mau mendapatkan hasil yang lebih bagus, warna yang lebih canggih, atau mungkin lighting yang bagus, teman-teman bisa menggunakan kamera. Tapi kalau untuk baru mulai, teman-teman nggak usah beli alat yang mahal. Kenapa gue bilang harus menggunakan alat yang cukup, bukannya terlalu mahal, terlalu murah, agar kita mendapatkan dulu pengalamannya, experience-nya. Kalau misalnya kita memulai dengan alat yang sederhana, pasti diri kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin memaksimalkan alat yang kita punya. Nah, kalau kita alat yang mahal, diri kita akan menilai bahwasannya kamera kita bagus, PC kita kenceng, pasti gambar kita bagus, mic kita mahal. Otomatis diri kita menilai bahwasannya kita punya alat yang bagus, pasti hasilnya akan bagus. Padahal alat itu tidak menentu hasil, teman-teman. Ya, yang menentukan hasil itu ya bagaimana orang yang menggunakan alat tersebut. Walaupun teman-teman menggunakan kamera yang mahal, PC yang mahal, atau mic yang mahal, ya kalau misalnya nggak bisa pakai juga hasilnya bakal tetap sama aja. Nah, di sini teman-teman semuanya alat itu sebagai penunjang aja, tapi teman-teman juga harus upgrade skill-nya, skill editing-nya, skill penggunaan kamera, skill bagaimana mengedit video dengan bagus, audionya kah atau lighting-nya, cahayanya gimana, pertolongan lampunya itu gimana. Kenapa ini harus dipelajarin? Agar kita bisa memaksimalkan konten yang kita buat. Berikan ruang kepada subscriber atau penonton. Gua banyak sekali melihat komentar yang membahas perihal hal-hal lain terkait dengan YouTuber. Teman-teman semuanya, bukan hanya di bidang YouTuber aja, ketika kita memiliki channel YouTube, ada subscriber ataupun viewer yang ngomong bahas ini, kita tanggepin dan kita tampung tersebut. Itu sebagai bahan dan untuk menaikkan diri kita, menjaga image diri kita. Kalau misalnya ada komentar, ya tapi kita nggak kasih feedback, kita nggak kasih respon, atau kita cuekin saja, mereka bakal menilai bahwasannya channel kita adalah channel yang tidak peduli dengan subscriber mereka. Dan itu bisa menghancurkan loyalitas penonton. Ya, jadi tidak hanya pada quality konten yang tadi aku sebutkan, tapi bagaimana kita juga harus bisa membuat subscriber ini merasa nyaman, tentu memberikan ruang mereka untuk mendapatkan ide mereka, menyampaikan statement mereka, menyampaikan gagasan mereka. Syukur-syukur kita bisa buatkan video, tapi untuk channel yang sudah besar pastinya ini menjadi sebuah masalah ya, karena yang komennya banyak banget. Nah, untuk teman-teman yang channel kecil, bisa teman-teman bisa nih, sebagai naikin diri kita nih, agar subscriber tuh menilai bahwasannya, ini channel bagus banget, mau kasih ide, terus kita terima idenya. Nah, ini sebagai diri branding juga, bahwasannya kita peduli dengan subscriber kita atau viewer kita.
Jangan kebanyakan nge-miss engagement, jangan terlalu minta like, jangan terlalu minta subscribe, itu hanya menurunkan image. Dulu pertama kali gue mulai channel YouTube, merasa seperti itu, tapi semakin berjalannya waktu, itu hanya itu pengurangan pengurangan diri kita, kesannya terlalu ngemis. Sebenarnya sih enggak, ya menurut penilaian pribadi aja. Teman-teman semuanya, ketika orang respect dengan karya kita, video kah atau foto, orang tersebut bakal like videonya, bakal subscribe. Kita fokus akan quality konten yang tadi udah gue sebutkan. Contoh, teman-teman melihat sebuah orang yang memiliki channel yang udah besar, ya, subscriber udah banyak, apakah dia masih meminta like? Enggak, karena kan orang udah menilai, "Oh, ini bagus ya," atau jangan yang besar deh, kita lihat channel YouTube yang mungkin kecil, tapi dengan kualitas konten yang bagus, dia nggak usah minta like juga orang bakal subscribe sendiri, bakal suka dengan videonya. Teman-teman semuanya, gue paham bahwasannya kita yang memula ada terbatas, budget terbatas untuk upgrade kamera, upgrade alat dan sebagainya. Tapi kita tetap baguskan narasi kita dipercantik lagi, penyampaian kita dibagusin lagi, karena konten itu bukan hanya alat, tapi narasi yang hadir di dalam konten tersebut. Misalnya teman-teman bikin konten tentang ekonomi, tapi kalau teman-teman nggak bisa menyampaikannya, orang bakal pusing apa yang kita sampaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa membuat narasi yang bagus, membuat narasi itu semakin mudah untuk dipahami, orang bakal paham. Nah, dari situ muncullah rasa respect. Oh, videonya bagus ya, kita subscribe, kita berikan like. Jangan over upload. Ini yang keempat. Kenapa gue bilang seperti ini? Agar subscriber tidak merasa bosan. Ketika kita terlalu banyak upload, itu tidak bagus teman-teman. Sarankan upload setiap hari boleh, tapi cukup dengan satu video aja. Kalau misalnya kita mengupload video bisa sehari bisa 5 kali, bisa 3 kali, teman-teman tidak usah sebanyak itu. Itu malah menurunkan engagement atau view yang kita dapatkan. Jadi kesannya subscriber ini kok banyak banget upload-nya ya, dia bakal bosen. Saran gua adalah teman-teman upload mungkin seminggu 3 kali, atau seminggu 4 kali, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti memunculkan rasa bosan lah atau rasa jenuh kepada subscriber atau view. Dan algoritma kita bakal menilai bahwa kok ini view banyak banget ya. Nah, bahkan video yang baru kita upload pun itu bakal disebarin itu mungkin bisa 2 hari atau 3 hari setelah upload atau mungkin seminggu setelah upload. Jadi cukup upload jangan kebanyakan, cukup setiap hari tapi cukup satu video aja atau saran gua adalah ya mungkin seminggu tiga video, 4 video udah cukup teman-teman. Asalkan rutin, asalkan teman-teman punya jadwal yang jadwal yang siap untuk diupload, jangan terlewat dan disiplin. Jadi ini nggak boleh teman-teman skip ya. Nah, dari situ teman-teman, kalau misalnya kita sudah memulai jadwal atau schedule untuk konten, otomatis kita sudah membiasakan diri kita untuk konsisten setiap harinya. Nah, konten itu bukan hanya kita upload doang, tapi kita juga memikirkan subscriber, kita memikirkan bagaimana konten kita berdampak kepada masyarakat. Kita juga memikirkan bahwasannya apa yang kita buat ini, karya apa yang kita buat, itu bisa ada dampak positifnya, ada feedback yang kita akan dapatkan kembali. Jadi kan jangka panjang. Algoritma YouTube itu berbeda dengan TikTok. Untuk TikTok mereka lebih cepat untuk viral, kalau untuk YouTube itu untuk jangka panjang, bisa 5 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Biasanya konten YouTube yang muncul di penelusuran minimal sudah berusia 1 tahun. Jadi teman-teman semuanya jangan berharap untuk cepat mendapatkan uang dari AdSense YouTube. Apakah nggak boleh mengharapkan? Boleh, tapi kalau untuk baru mulai baru setahun mungkin, atau mungkin baru 2 tahun, ya itu nggak paling kecil uangnya. Paling kalau mau berhasil tuh udah 5 tahun, udah mungkin 6 tahun, 7 tahun tuh baru berasa uangnya. Karena iklan bahkan nilai CPM di Indonesia itu sangat rendah sekali, bayar iklan di Indonesia sangat rendah. Nah, kalau misalnya mulai itu kan otomatis dapatnya dikit kan, ya udah, ya kita bersabar aja. Kita fokus akan quality konten yang terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman mau dapat yang banyak, kurangi video short-nya. Jadi kalau untuk video short itu fungsinya untuk naikin aja, naikin branding dengan YouTube kita, bukan untuk menaikkan iklan atau videonya ada iklannya. Kalau untuk video yang ada iklannya, video panjang, fungsinya untuk naikin jumlah penghasilan. Sebenarnya short ada iklannya, tapi dia sangat-sangat kecil sekali untuk keuntungannya atau penghasilan kita. Oke, itu adalah poin-poin penting yang teman-teman simak di video kali ini.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.